Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu sekalian, perkenalkan nama saya Salma Namiroh. Pada video kali ini saya akan berbagi dan menjelaskan tentang tips membuka usaha rumahan di era pandemi. Ibu-ibu sekalian, di era pandemi ini tentu kita merasa perekonomian semakin sulit. Bahkan ada sebagian orang di antara kita yang kehilangan pekerjaannya dan juga penghasilannya. Padahal kebutuhan harus tetap terpenuhi. Kira-kira apa ya ibu-ibu solusinya? Ya betul, solusinya tentu kita harus memulai sesuatu yang baru yang bisa membuat kita untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 tips membuka usaha rumahan di era pandemi. Yang pertama, jangan pernah takut gagal. Nah, ibu-ibu, jika kita ingin memulai usaha, kita jangan takut terlebih dahulu, tapi kita harus optimis dan berpikiran positif bahwa usaha yang akan kita rintis ini nantinya akan berjalan dengan baik dan juga akan sukses. Jadi di awal ini tentu kita harus semangat. Jadi kita jangan takut gagal terlebih dahulu. Lalu, yang kedua adalah belajar mengelola administrasi yang baik. Nah, ketika kita akan memulai usaha, tentu kita ini harus belajar bagaimana cara mengelola administrasi yang baik. Sehingga, di dalam mengelola administrasi ini kita akan menghasilkan tentang modal yang kita perlukan berapa, lalu nanti kita juga akan mengetahui keuntungannya dan juga kerugian yang kita dapatkan ketika nanti kita sudah memulai usaha. Lalu yang ketiga, ibu-ibu, ada sesuaikan dengan kesukaan atau hobi. Nah, ini juga penting ya ibu-ibu sekalian. Jadi, usaha rumahan yang akan ibu rintis perlu juga disesuaikan dengan kesukaan atau hobi dari ibu-ibu sekalian. Misalkan di sini ibu-ibu sukanya masak, misalkan masak kue tradisional atau masak masakan sehat, atau mungkin di sini ibu-ibu ada yang suka tentang fashion, model-model baju dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan arah untuk usaha apa yang kira-kira tepat untuk ibu-ibu akan laksanakan nantinya. Nah, mengapa demikian? Karena jika ibu-ibu suka dengan hal tersebut, insya Allah nanti usaha yang akan ibu kerjakan juga berjalan dengan baik. Karena ibu-ibu suka dengan apa yang nantinya ibu-ibu akan lakukan. Lalu, ibu-ibu, yang keempat, menentukan visi dan misi. Nah, ini juga penting ya ibu-ibu sekalian. Ibarat hidup, kita pasti harus menentukan tujuan. Begitu juga dengan usaha rumahan yang nantinya akan kita kerjakan. Ibu-ibu penting untuk menentukan visi atau tujuan dari usaha-usaha yang akan ibu rintis. Setelah ibu-ibu menentukan visi, tentu ibu-ibu juga perlu menentukan misi atau cara-cara yang kira-kira akan ibu kerjakan untuk mencapai visi atau tujuan yang telah ibu-ibu tentukan. Lalu tips yang kelima adalah hitung dan siapkan modal yang diperlukan. Nah, ketika ibu-ibu sudah menentukan usaha apa yang akan dikerjakan, misalkan usaha frozen food. Nah, ibu-ibu hitung terlebih dahulu kira-kira modal yang ibu perlukan ini berapa. Dihitung dulu secara keseluruhan. Nah, ketika ibu-ibu sudah mendapatkan hasil, ibu-ibu siapkan modal yang diperlukan. Tapi ibu-ibu juga jangan khawatir. Sekarang ini banyak usaha-usaha yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak memerlukan modal. Seperti kita bisa gabung ke reseller dan lain sebagainya. Lalu ibu-ibu, tips yang keenam adalah pilih waktu yang tepat. Nah, waktu juga perlu dipertimbangkan ya ibu-ibu. Misalkan ibu-ibu akan membuat usaha frozen food seperti yang telah saya katakan tadi. Nah, kira-kira ibu menentukan waktu yang tepat untuk ibu memulai usaha ini kapan? Apakah waktu sekarang ini tepat?
Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Atau waktu tersebut juga bisa kita lihat dari keadaan sekarang. Misalkan sekarang ini yang terkenal frozen food apa. Nah, dengan keadaan tersebut juga ibu-ibu bisa menentukan kapan kira-kira waktu yang tepat untuk ibu-ibu memulai usaha rumahan tersebut. Lalu tips yang terakhir atau tips yang ketujuh adalah promosi. Nah, promosi ini merupakan salah satu hal yang terpenting ketika ibu-ibu akan membuka usaha rumahan. Karena dengan promosi tentu orang-orang akan tahu ya ibu-ibu kita mempunyai usaha apa. Nah, promosi ini tentu harus kita lakukan dengan cara yang menarik. Misalkan ibu-ibu membuat brosur atau membuat video-video testimoni sehingga orang-orang ini penasaran dan ingin mencoba atau ingin membeli produk apa yang ibu-ibu jual. Nah, untuk promosi ini saya sarankan ibu-ibu dapat memanfaatkan promosi yang tidak berbayar. Maksudnya ibu-ibu dapat memanfaatkan sosial media yang ibu punya, misalkan lewat grup WhatsApp arisan, pengajian. Nah, ibu-ibu bisa mempromosikan barang dagangan atau produk dari usaha rumahan yang ibu-ibu rintis nantinya. Ya, ibu-ibu, itu dia 7 tips membuka usaha rumahan di era pandemi dengan sumber id@asianparent.com. Nah, semoga apa yang telah saya jelaskan tadi bermanfaat ya ibu-ibu dan bisa menjadi awal yang baik bagi ibu-ibu yang ingin membuka usaha rumahan di era pandemi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.